Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuntan Sari, NIM 215211029, kelas MBS 2A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Ilmu Al-Quran dan Hadis. Secara bahasa, Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Quran. Dengan demikian, ulumul Quran berarti ilmu-ilmu Al-Quran. Frase ini, ulumul Quran, dapat mengandung dua kemungkinan makna. 1. Ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran. 2. Ilmu-ilmu yang membicarakan tentang Al-Quran. Dari kedua pengertian ini, pengertian yang kedua merupakan pengertian yang digunakan dalam kajian ini. Sedangkan pengertian yang pertama, ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran, lebih dikenal dengan sebutan isi kandungan Al-Quran seperti ilmu tauhid atau akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak atau muamalah, ilmu sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Sedangkan pengertian ulumul Quran menurut istilah, para ulama telah merumuskan beberapa definisi, diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut. Menurut Az-Zahri, ulumul Quran adalah artinya, kajian yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim, baik dari segi turunan, susunannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemuzikzatannya, nisk dan muslihatnya, penolakan terhadap penyebab meragukan Al-Quran, dan lain-lain sebagainya. Dalam definisi ini, Al-Zahri menyebutkan 9 macam contoh ilmu-ilmu Al-Quran, sebagaimana contoh-contoh nama-nama ilmu Al-Quran yang disebutkan, yaitu 1. Ilmu Nuzulul Quran, artinya ilmu yang membicarakan Al-Quran dari segi penurunannya, baik menyangkut proses turunan maupun cara-cara diturunkannya, termasuk di dalam ilmu Al-Nuzul, yaitu ilmu yang membicarakan tentang latar belakang historis turunan suatu ayat atau beberapa ayat Al-Quran. 2. Ilmu Tatrib Al-Quran, yaitu ilmu yang membicarakan tentang susunan surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran. 3. Ilmu Jamal Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang pengumpulan Al-Quran, baik dari segi proses pengumpulannya maupun cara-caranya. 4. Ilmu Kitabah Al-Quran atau Ras Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang cara-cara penulisan Al-Quran. 5. Ilmu Qirat, yaitu ilmu yang membicarakan Al-Quran dari segi cara-cara pelafalannya yang dinisabkan pada nama-nama imam qiraat, termasuk di dalam ilmu tajwid. 6. Ilmu tasfir, yaitu ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menjelaskan dan menguraikan isi kandungan atau makna ayat-ayat Al-Quran sedekat mungkin sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penuturannya, namun sebagai sebatas kemampuan manusia. Ilmu Jas Al-Quran, kemuzikzatan Al-Quran, yaitu ilmu yang membicarakan tentang keistimewaan Al-Quran yang berfungsi sebagai kenabian Muhammad SAW. Ilmu Naqs wa Al-Naqul, yaitu ilmu yang membicarakan tentang penghapusan atau pembatalan hukum yang terkandung dalam suatu ayat dan pemberlakuan hukum pada ayat lainnya. Hal ini terjadi apabila dua ayat dipandang mengandung hukum yang kontradiktif. 9. Ilmu Daf'al Sublah Al-Quran, yaitu ilmu yang membicarakan tentang cara menolak hujatan-hujatan yang mencela ekstremisasi Al-Quran, sehingga membuat orang-orang mukmin ragu terhadap kewahyuan dan otoritasnya. Melihat ulumul Quran dari segi sifat kajian terhadap Al-Quran, ini terdapat dua macam. 1. Ulumul Quran yang bersifat eksistensi, yaitu ilmu-ilmu yang membicarakan tentang eksistensi keberadaan Al-Quran, seperti ilmu Nuzul Al-Quran, ilmu Jas Al-Quran, ilmu Tafsulan Al-Quran, dan lain-lain. 2. Ilmu Quran yang bersifat esensial, yaitu ilmu-ilmu yang membicarakan tentang esensi atau isi kandungan Al-Quran, seperti ilmu tafsir, ilmu ibad Al-Quran, ilmu amsal Al-Quran, ilmu aqsam Al-Quran, dan lain-lainnya. Sekian jawaban UTS saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.